Hai, jumpa lagi bersama Asik Film. Bagaimana kabar kalian? Kabar hati, kabar pacar, kabar mantan, dan kabar dompetnya. Semoga semua kabarnya sehat walafiat dan rezekinya lancar ya. Oke, pada video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah film yang dirilis tahun 2019. Tentunya film ini sangat seru sekali. Film ini berjudul Conqueror. Dan tak lupa Mimin ingatkan untuk membuat kopi dan duduk senyaman mungkin agar hati dan pikiran terasa lebih nyaman. Film ini mengisahkan seorang pendekar yang akan membasmi siluman serta menghancurkan keberadaan patung babi, sehingga mereka mempunyai misi untuk menuju keberadaan patung babi tersebut. Tanpa menunggu lama lagi, mari kita masuk ke dalam alur cerita filmnya. Film diawali dengan diperlihatkan sosok siluman rusa yang sedang dikurung. Lama dari itu muncullah siluman babi yang kemudian bertarung dengan pemburu siluman yang ada di sana. Namun pada akhirnya siluman babi pun dapat dikalahkan oleh sang pemburu siluman tersebut. Sang pemburu siluman itu ialah Wei Long. Setelah itu si siluman rusa itu meminta tolong kepada kepala desa dan seluruh warga di sana agar dirinya tidak dibunuh. Akan tetapi tak lama dari itu muncullah Wu Jingli. Ia adalah pemburu siluman nomor 1 di dunia, sekaligus ayah dari Wei Long. Dan ia pun mengatakan sekali siluman tetaplah siluman. Tanpa menunggu lama lagi langsung membunuh si siluman rusa tersebut. Kemudian adegan pun berpindah, di mana diperlihatkan seorang pria yang bernama Tian Peng. Pria inilah yang nantinya akan menjadi cikal bakal dari siluman babi. Tak lama dari itu muncullah wanita yang bernama Meng Zhu. Wanita itu kemudian menolong Tian Peng. Meng Zhu saat itu sedang mencari tanaman obat di dalam gua tersebut. Dan seperti biasa, saat Tian Peng melihat wanita cantik, dia langsung merayunya agar mau menjadi muridnya. Yang padahal itu semua hanyalah modus belaka agar Tian Peng bisa dekat dengan Meng Zhu. Di tengah perjalanan mereka dikejutkan sosok siluman pohon. Kemudian Tian Peng mengajak Meng Zhu untuk kabur. Namun saat itu Meng Zhu enggan untuk diajak kabur, sehingga mereka pun diserang oleh siluman pohon tersebut, hingga mengakibatkan mereka terjatuh bersama. Sebenarnya Tian Peng ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Akan tetapi kekuatannya akan muncul apabila mendapat pelukan dari seorang wanita. Berhubung tadi Tian Peng tidak sengaja memeluk Meng Zhu ketika terjatuh, akhirnya Tian Peng dapat mengeluarkan kekuatannya dan mengalahkan siluman pohon tersebut. Akan tetapi ia malah terkena sedikit racun dari siluman pohon itu hingga jatuh pingsan. Kemudian keesokan harinya pun tiba. Terlihat Wei Long sedang memberikan ramuan kepada Meng Zhu karena semalam Meng Zhu ditemukan pingsan di tengah hutan. Lalu Meng Zhu menanyakan kejadian apa yang sebenarnya karena dia tidak bisa mengingat kejadian apapun. Kemudian anak buah Wei Long malah berbohong kepada Meng Zhu dan menceritakan yang menolongnya adalah Wei Long dari siluman pohon tersebut. Karena cerita anak buah Wei Long, tiba-tiba Meng Zhu mengingat sesuatu yang ternyata yang menolongnya adalah seorang laki-laki yang bernama Tian Peng. Dia jugalah yang mengalahkan siluman pohon tersebut. Di waktu yang sama terlihat Tian Peng malah akan dibakar oleh warga karena warga mengira Tian Peng lah si siluman pohon, karena terlihat di telinga Tian Peng tumbuh akar. Dan ketika Tian Peng akan dibakar, tiba-tiba datanglah seorang pemburu siluman bernama Youdo. Dia tidak ingin ada orang lain membunuh siluman selain dirinya. Selain itu ada seorang wanita pemburu siluman datang juga di sana, lalu menyerang Youdo. Ketika mereka sedang bertarung, tidak lama kemudian Wei Long dan Meng Zhu pun datang. Meng Zhu menceritakan kejadian sebenarnya
bahwa Tian Peng adalah manusia yang telah menolong dirinya dari siluman pohon tersebut. Dari kejadian itu sehingga Tian Peng terkena racun dan menjadikan dirinya seperti ini. Usut punya usut, ternyata Tian Peng dan para pemburu siluman itu datang ke sana karena telah diundang oleh guru Wu Jing untuk menghancurkan patung babi agar siluman babi tidak bisa hidup ketika bulan merah datang. Lalu pemburu siluman itu kemudian diberikan selembar kertas jimat yang berfungsi untuk membuka kunci atau sekaligus dapat menghancurkan patung babi. Lalu Meng Zhu yang ahli pengobatan disuruh untuk menyembuhkan Tian Peng agar segera pulih dan besok dapat menjalankan misi menghancurkan patung babi itu. Dan malam harinya pun tiba. Yodo dan si wanita pemburu itu akan pergi duluan agar mereka bisa menjadi yang pertama untuk menyelesaikan misi tersebut. Akan tetapi Taiba mencuri star duluan, kemudian mereka berdua pun menyusulnya. Di sisi lain terlihat Tian Peng yang sudah mulai pulih dan dapat bicara lagi. Lalu Meng Zhu pun berbicara mengenai misi menghancurkan patung babi itu sangatlah berbahaya dan mengancam nyawa. Sedangkan Tian Peng malah takut mati. Dan akhirnya dia pun diusir karena menjadi seorang pemburu siluman harus rela mengorbankan nyawanya. Singkatnya pagi pun tiba. Saat itu Tian Peng masih berada di depan kamar Meng Zhu. Lalu ia bersedia mengorbankan nyawa untuk menghancurkan patung babi tersebut. Yang akhirnya Tian Peng pun diajak kembali untuk menuntaskan misi itu. Adegan pun berganti ketika Yodo dan teman wanitanya dicegat sosok siluman. Lalu siluman itu merasuki badan Maiba sehingga Maiba menyerang mereka berdua. Tetapi pada akhirnya siluman itu bisa keluar dari tubuh Maiba. Namun sang siluman itu malah membunuh Maiba sehingga Maiba tewas di tempat. Tak lama kemudian Wei Long, Meng Zhu dan Tian Peng pun datang. Karena Tian Peng yang banyak omong, saat itu Tian Peng pun langsung diserang oleh siluman itu. Seperti biasa kekuatan Tian Peng sangat lemah karena dia tidak memeluk wanita. Lalu kemudian Tian Peng tak sengaja memeluk Meng Zhu, sehingga Tian Peng pun dapat mengeluarkan kekuatannya yang bisa mengalahkan siluman tersebut. Lalu adegan pun berpindah kepada Yodo dan teman wanitanya. Di sana mereka melanjutkan perjalanannya terlebih dahulu, yang pada akhirnya mereka menemukan jalan menuju siluman penjaga selanjutnya. Dan kemudian terjadilah pertempuran antara mereka, yang pada akhirnya pertarungan itu dimenangkan oleh Yodo dan temannya. Dan siluman itu berubah menjadi tongkat. Setelah tongkat itu mereka pegang, namun yang terjadi malah mereka kembali ke tempat semula. Dan ternyata siluman itu hidup kembali dikarenakan mereka memegang tongkat tersebut. Karena hal itulah mereka akan kembali ke waktu yang sama. Dan itu terus terjadi terulang-ulang sampai 20 kali hingga mereka berdua pun kelelahan. Tak lama kemudian Wei Long, Meng Zhu dan Tian Peng pun datang. Yodo kemudian menjelaskan kepada mereka bahwa dia sudah bolak-balik mengalahkan siluman itu sampai 20 kali. Tian Peng yang mendengar itu seakan tak percaya dan mengira malah mereka main batu gunting kertas. Kemudian mereka bertiga mencobanya, dan benar saja setelah memegang tongkat itu mereka kembali ke tempat semula. Dan mereka terus mencobanya kembali hingga terhitung sudah 8 kali mereka bolak-balik dari sana. Lalu mereka pun sadar ternyata tongkat itu menyerap cahaya bulan merah sehingga mereka kembali ke tempat semula. Lalu Tian Peng pun memiliki ide untuk membuat layang-layang yang cukup besar sehingga dapat menghalangi cahaya bulan itu, dan ternyata berhasil sehingga tongkat itu dapat diambil oleh Meng Zhu. Setelah itu mereka berdua merayakan kemenangan dengan berkencan. Wei Long yang melihat itu sangatlah cemburu, sehingga Wei Long ingat ketika ayahnya memberitahu bahwa misi sebenarnya yaitu menghancurkan patung babi dan membawa pedang dari sana. Karena dengan pedang itu bisa menguasai alam dunia dan alam siluman. Sehingga Wei Long langsung mengambil tongkat itu dan melanjutkan misinya sendirian. Di dalam gua Meng Zhu bertemu Wei Long yang ternyata tongkat itu sudah dibawanya.
Lalu mereka berdua pun melanjutkan perjalanan untuk mencari patung babi. Tak lama dari itu mereka menemukan baju siluman babi. Lalu mereka menyatukan tongkat dan baju tersebut sehingga gerbang menuju tempat patung itu pun terbuka dan terlihatlah di sana patung babi itu. Lalu tanpa berpikir lama, Wailong langsung mendekati dan menempelkan kertas yang sebelumnya diberikan oleh ayah Wailong. Tak disangka Wailong malah terpental dan terluka cukup parah. Tak tinggal diam, Meng Zhu pun mencobanya. Namun sama saja ia terpental dan terluka parah. Setelah itu Tian Peng pun datang, lalu mengambil kertas mantra dan menempelkan ke patung itu. Tak disangka Tian Peng pun berhasil dan dapat menghancurkan patung babi itu sampai dia pingsan. Dan di saat itulah Wailong kemudian mengambil pedang yang ada di dalam patung babi itu, lalu menyalakan kembang api agar ayahnya dan para warga mengetahui bahwa misinya telah berhasil. Setelah itu Wailong menotok Meng Zhu dan membawanya pulang. Sedangkan Tian Peng yang masih pingsan, lalu ia bermimpi bertemu dengan kedua orang tuanya. Di lain tempat terlihat Wailong membuka pedang tersebut, namun dia malah dirasuki oleh iblis sehingga dia tidak terkendali dan malah menyerang dan membunuh ayahnya sendiri. Kembali ke Tian Peng, di sana dia diberitahu oleh ayahnya bahwa dirinya telah ditipu oleh guru Wuxing. Dia telah mengarang cerita agar supaya secepatnya menghancurkan patung babi, supaya siluman babi tidak bangkit kembali pas bulan merah. Padahal itu semua hanyalah omong kosong, karena guru Wuxing sebenarnya mengincar pedang sakti yang ada di dalam patung babi tersebut, agar guru Wuxing bisa menguasai alam dunia dan alam siluman. Akhirnya Tian Peng pun merasa bersalah karena menghancurkan patung babi itu, sehingga dia harus menyelamatkan umat manusia dan mengambil pedang itu kemudian mengurungnya kembali. Akan tetapi kekuatan Tian Peng tidaklah sebanding dengan orang yang memegang pedang sakti tersebut. Lalu kedua orang tuanya pun ingin memberikan kekuatan kepada Tian Peng, namun dengan syarat wajahnya akan berubah menjadi seekor babi tapi masih tetap manusia. Kemudian Tian Peng pun menyetujuinya demi menyelamatkan dunia, terutama menyelamatkan Meng Zhu, wanita yang dia sayangi. Tak lama kemudian Tian Peng pun sadar lalu menyusul Wailong. Dan mereka pun bertarung. Saat itulah Meng Zhu pun merasakan kehadiran Tian Peng dan langsung mendatanginya di saat mereka bertarung. Ketika Wailong akan menusuk Tian Peng, Meng Zhu pun datang dan Meng Zhu pun tertusuk oleh pedang Wailong. Lalu Meng Zhu pun meninggal. Melihat hal itu, akhirnya Tian Peng pun marah, lalu menyerang Wailong hingga kalah dan mati. Di akhir film, Tian Peng pun terlihat memegang kedua liontin dan keluarlah makhluk seperti ubur-ubur bersinar terbang ke langit. Dan kemudian hal yang tak terduga-duga pun terjadi, yaitu film pun berakhir.